Tuhan, maaf ya, Tuhanmu punya otak. Dia punya segalanya. Apa yang dia tidak punya? Makanya dia Tuhan. Oh, berarti Tuhanmu boleh dong sakit kepala? Ya dia semuanya dia bisa menyembuhkan semuanya. Dia bukan Bukan menyembuhkan. Berarti karena Tuhanmu punya pikiran dan punya otak, OTAK, ya. Berarti dia bisa sakit kepala. Ya kau tanyalah sama dia. Kan kau, berarti kau nggak kenal Tuhanmu. Sangat mengenal. Makanya saya tanya, Tuhanmu bisa nggak? Tuhanmu bisa nggak sakit kepala? Ya, mana aku tahu. Loh, Tanyalah dia. berarti kau nggak kenal sama Tuhanmu. Tujuh kau. Terlalu membawa-bawa ini, terlalu memaksa sebuah contoh. Bukan memaksa. Kau bilang tadi Tuhanmu bisa segalanya karena dia punya pikiran dan punya OTAK. Saya tanya, apakah Tuhanmu bisa sakit kepala? Gak heran saya kau mualaf. Rupanya seperti itulah pemahaman. Nangis. Tuhan begitu. Nangis. Kau tinggal jawab saja. A tidak, B bisa. Apakah Tuhanmu bisa sakit kepala? Pertanyaanmu nggak ada nilainya, saudara. Tapi kau bilang tadi, Dinda, dengar Dinda. Kau bilang tadi, Dinda, Tuhan kau tuh punya pikiran. Sumber dari pemikiran itu di sini kan? Dia punya segala di dunia ini. Iya, dia punya segalanya. Dia juga bisa menjadikan apa yang dia inginkan begitu. Ya udah, kalau dia bisa menjadikan apa saja kan? Iya, dia bisa menjadikan apa saja kan? Oke, saya tanya sekarang. Apakah Tuhanmu bisa sakit kepala? Ya kalau dia menginginkannya, kenapa tidak? Oh, berarti kalau dia menginginkan sakit kepala, dia boleh sakit kepala. Ya terserahmu kalau mau kau berpikir. Kok aku? Enggak begini. Kau yang kutanya. Kalau dia menginginkan sakit kepala, bolehkah dia sakit kepala? Itu pertanyaanmu pertanyaan receh. Receh, mentok kok receh. Kau dengar dulu, Paul. Kau dengar dulu. Kau percaya nggak Tuhanmu juga punya segalanya? Ya, Tuhanku punya segalanya, tapi Tuhanku tak butuh segalanya. Sama dengan pertanyaanmu tadi. Pantaslah kau mualaf kau. Gimana Bang Dio? Bang Mas, ada baiknya kita diskusi berbasis data. Iya. Karena ini banyak orang. Bang Faruk bisa keluarkan statement berbasis data. Bang Mas pun boleh keluarkan statement berbasis data. Nanti adu argumentasi. Aku jadi penengahnya. Dari tadi pertanyaannya yang enggak aja begitu. Silakan. Iya, karena gini loh Dinda. Berdasarkan Lukas 14 nomor 2. Bertanya tadi kan, itu kenapa? Hotel anak durhaka kau bilang. Kau keluarkan ayatnya. Rupanya kan karena kau kesalahan pemahaman gitu. Bang Faruk silakan. Ya, ini gini aja ya. Ini aku buka datanya aja ya. Nih. Dan apa lagi itu? Dalam Lukas 14 nomor 26 ini ya. Ini datanya ini. Nah. Aku tahu kau akan bantah Bibelmu. Dalam Lukas 14 nomor 26 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ingat ya, syarat untuk menjadi murid Yesus, dia harus benci kepada semua ini. Jika ada orang yang datang kepada Yesus dan ingin menjadi muridnya Yesus, bolehkah dia tidak membenci ayah ibunya, tidak membenci istri dan anak-anaknya, dan tidak membenci saudaranya? Bolehkah? Oke, silakan, Bang Mas. Tidak. Lanjut. Ya, terima kasih. Tadi kan sudah saya jelaskan. Itu kan bukan maksudnya membenci dalam kata hal fisiknya, tapi kelakuannya. Ketika kita datang kepada Yesus, kita harus membenci kelakuan-kelakuan bapak kita, mama kita yang tidak seturut akan firman Tuhan, tidak seturut akan apa yang
Yesus inginkan dalam hidup kita untuk mengikut Tuhan, mengikut ajaran Dia. Begitu. Bukan maksudnya kita menjadi benci kepada ayah ibu kita, saudara kita semuanya. Bukan itu maksudnya. Kita harus menyangkal diri kita. Bang, datanya Tidak bang. perlu data. Kita pahami saja. Bang Faruk izin, minta ininya, adminnya Bang Faruk izin. Belum ini. Mas tim aja kalau mau comor ya. Ada level kayak gini. Memang nggak level lah. Orang kalian pun kan asal-asalan ini. Makanya paslah kalian mualaf. Orang nggak mengerti kalian firman Tuhan. Mabuk kau nih, mabuk kau. Kalian yang mabuk agama. Lu aja lah kau. Ngomong waktu ini Bang Faruk buka data, kau nggak buka data. Ya, karena kenapa kalian masih oten? Karena kalian membantah Bible. Kalau kalian baca ya dari perikopnya dari ayat sebelumnya, di situ dikisahkan orang berbondong-bondong mendatangi Yesus dan mereka ingin menjadi murid Yesus dan Yesus. Lalu Yesus menyampaikan syaratnya yang tertulis dalam 26 itu syaratnya. Jika kau tidak memenuhi syarat itu, kau nggak boleh ikut Yesus. Konyol nggak? Kau bilang pula begini. Kalau menafsirkan dengan keinginanmu sendiri, ya punya alami emang bang. Sampai lebaran hari raya apa kerbo pun nggak akan selesai diskusi kita. Oke, silakan adik-adik oten. Tumanggor family. Oke, Tumanggor family, selamat bergabung. Tumanggor. Angel, Faruk apa kabar? Itu Nora. Masih fokus sama si Gondrong bang ya. Masih terfokus sama si Gondrong, nggak sempat pikirkan yang lain. Tumanggor. Aduh. Lanjut lagi yang lainnya. Si Fare. Bang Darjo. Ahlan wasahlan bang. Oke, Fare, selamat bergabung Fare. Halo. Iya, Islam Kristen. Muslim, Bang Senipar, monitor aja di bawah. Siap, Bang. Silakan. Makasih banyak, Bang. Assalamualaikum. Next ya. Di semua komal memang oten ini mulai langka dia. Dokter X. Silakan. Si Mardan berikutnya. Oke, Dokter X, selamat bergabung. Iya, selamat. Bang Faruk. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda, on cam aja Dinda, lebih enak lagi. Boleh bertanya kamu, nggak apa-apa. Pelan-pelan kita diskusinya. Nggak perlu menghujat. Siapa anaknya? Iya, Anda di on cam, silakan. Followers kamu kan sudah 2 itu udah boleh on cam. Enggak, cuma melanjutkan yang tadi situ apa soal benci bapaknya ibunya gitu. Iya, silakan. Lukas 14 nomor 26 saya tunjukkan datanya. Jika ada orang yang mau mengikuti Yesus dan menjadi muridnya, sementara dia tidak mau membenci bapak mamanya, istrinya, anak-anaknya, bahkan keluarganya, apakah dia masih boleh mengikuti Yesus? Ya begini Bang Faruk, supaya sejelasnya ya saya jelaskan kepada Bang Faruk. Bang Faruk Muslim ya? Iya, silakan lah Bang, jelaskan. Nah, seandainya kata Bang Faruk ini mengikuti Yesus, Bang Faruk jelas keluarganya, anak tidak akan menerima Bang Faruk untuk masuk ke Kristenan. Nah, tetapi jalan satu-satu untuk mengikuti Yesus itu harus Bang Faruk itu membenci ayahnya, ibunya, anaknya, sekeluarganya.
Nah, ini keren nih. Nah, berarti benar kan? Ikut Yesus itu harus membenci ayah ibu dan keluarganya, betul? Ya karena mereka tidak seiman dengan Bang Faruk. Iya. Kalau orang yang tidak seiman dengan kalian atau tidak seiman dengan Kristen, kalian diperintahkan untuk membencinya, kan? Betul? Bukan untuk membenci. Jauh Mana? lebih baik harus meninggal. Ketimbang kita jauh dari Yesus. Gini Nah, loh, seperti itu. Dinda. Tadi kan ada katakan resikonya kalau orang ikut Yesus, dia akan dibenci oleh keluarganya. Itu manusiawi. Ketika anak kita atau keluarga kita meninggalkan iman sejak dia lahir, itu manusiawi, ada rasa sakit hati. Nah, untuk itulah dia maka harus membenci mama bapaknya. Karena mama bapaknya nggak terima dengan pilihan dia untuk ikut Yesus, betul? Ya betul. Oke, nah dengan keadaan itu, maka dia harus membenci mama bapaknya, kan? Betul? Iya. Iya. Dan karena mama bapaknya tidak di dalam iman Kristen atau di luar dari iman Kristen, itulah alasan dia membenci, karena mama bapaknya nggak mau ikutin dia, sebagaimana dia mengikuti Yesus, betul? Ya Bang, seandainya kan Bang Faruk kan pasti pilih antara dua. Mana yang lebih baik, membenci kedua orang tua apa mau menjadi Peralannya orang Islam nggak kayak gitu, Dinda. Kalau di Islam, kalaupun kami mualaf, kami nggak boleh benci pada orang tua kami. Bahkan ketika kami diajak untuk menduakan Allah, ya kami harus membantah mereka dengan cara yang baik, bukan dengan benci. Dia Bang Faruk, dia nggak mau dipanggil Dinda, mungkin dipanggil kakek apa kek? Oh, nggak mau. Dia, kenapa Iya, dia emang boru. Dinda? Namburu. Masalahnya Namburu. Di dalam iman kami itu nggak boleh membenci orang tua meskipun beda akidah sama kita. Bahkan mengatakan nggak boleh kepada mereka. Kalaupun bantah mereka dengan akidah, kita bantah mereka dengan cara yang baik, bukan dengan membenci. Kalau kalian kan berarti benci itu kan cuma bahasa Indonesia. Benci itu bukan berarti kita benci lalu membunuh mereka, enggak loh, kan nggak saya suruh kamu membunuhnya, nggak ngajak kamu. Kan nggak ada saya bilang tadi kata-kata bunuh kan, Namburu. Iya kan? Nggak ada. Saya ikuti narasi Anda di awal tadi. Anda katakan karena dia ikut Yesus dan keluarganya tidak ikut Yesus, keluarganya marah akan kondisi itu, maka dia harus membenci keluarganya, betul? Termasuk orang tuanya kan? Iya. Berarti fix ya. Udah kena Bennett. Berarti fix ya. Iya, berarti fix ya, ajaran kalian itu memang diajarkan. Ya, berarti ya Namburu Dex, dengar Namburu dokter. Ya, berarti fix ya. Ya, kalian itu diajarkan ya untuk membenci orang yang tidak ikut Yesus, gitulah harus garis besarnya kan? Bukan begitu juga. Jadi Bentar, Bang Faruk, izin turun dulu, sebentar baru naik. Izin turun dulu, sebentar baru naik. Terima kasih. Bang Deo, Ustaz Deo. Iya benar. ya begitu ya. Atau begini dokter begini. Berarti dibolehkan kalian membenci orang tua kalian ketika orang tua kalian itu tidak ikut Yesus, gitu kan? Ya, maksudnya kita harus milih antara dua. Apakah kita lebih pilih Yesus atau pilih orang tua begitu? Iya. Tapi kalau kamu pilih Yesus, berarti kamu harus membenci orang tuamu kan? Nah, semena-mena juga dibenci kalau mereka ya jauh dari dia. Tapi di situ dikatakan membenci. Iya, benci seperti yang saya katakan tadi. Kalau mereka memaksa kita untuk di jalan yang sesat, ya terpaksa kita harus benci kepada mereka supaya kita memperoleh keselamatan. Tapi di ayatnya nggak kayak gitu bunyinya, Namburu. Bunyinya nggak kayak gitu.
Kalau mau jadi muridnya Yesus harus membenci ibunya, istri anak-anaknya, keluarganya. Gitu loh kalau mau jadi murid Yesus. Jadi ketika Anda mau jadi muridnya Yesus, Anda harus membenci semua itu tadi, betul? Kalau kita dalam keadaan tersesat, Gak ada di situ tersesat. Tadi udah bener dia loh teman-teman. Udah bener dia tadi. Tiba-tiba berubah dia lagi. Udah bener kamu tadi, Namburu dokter. Gimana? nggak ada. Kalau ajaran membenci itu memang benar, itu ayatnya benar ada, tapi itu tujuannya kan harus dimakna, dia punya makna. Semena-mena dibaca begitu aja. Iya, tujuannya seperti apa? Seperti apa tujuannya, Dinda? Silakan. Ya seperti tadi saya katakan, kalau kita di jalan yang sesat dan ingin kembali datang kepada Yesus, percaya Yesus, kalau keluarga kita memang dia lebih memilih yang sesat, ya biarin aja, Jauh lebih baik. kali itu penjabarannya, nggak ada kata-kata sesat di situ. Si penyesat itu adalah mereka yang nggak percaya Yesus manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sekarang saya tanya, dalam imanmu tuh Yesus itu Tuhan atau manusia? Hah? Dalam imanku, Iya. Yesus itu Yesus, nama Yesus itu manusia, benar. Oh, berarti yang kau Tuhan kan manusia. Ya Tuhan. Tapi kalau Yesus itu Oke, kuulangin lagi. Ini melebar kemana-mana nih jadinya. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan si penyesat itu adalah yang nggak percaya kalau di Yesus itu adalah manusia. Ya, sekarang saya tanya, di pandanganmu Yesus itu Tuhan atau manusia? manusia. Manusia, bukan Tuhan ya? Iya. Oh, bukan Tuhan ya? Karena nama Yesus itu adalah nama manusia yang diberikan oleh Allah. Intinya Yesus itu bukan Tuhan ya, manusia dalam imanmu ya? Ketuhanannya dia beda. Jangan tertawa. Jangan sepotong-sepotong. Iya, gini aja loh, yang tegas lah, Namburu. Laki-laki itu tegas gitu loh, manusia atau Tuhan. Aku nggak akan intervensi jawabanmu. Manusia atau Tuhan, silakan. Ketika dia ada di dalam surga, dia memang Tuhan. Ketika dia di dunia, Dia datang ke dunia, sudah datang ke dunia menjelma menjadi manusia, dan dia dikatakan Yesus itu memang manusia. ya, berarti ketika dia di dunia, dia manusia, ya, manusia dia ya. Ya benar. Oke, ketika itu siapa Tuhan? Ya, manusia menjelma menjadi manusia. Iya, ketika dia manusia di atas bumi ini, siapa Tuhan pada saat itu? Ya, Tuhan tetap Allah Bapa di surga. Oh, berarti bukan dia Tuhan ya? Yesus yang memang manusia. Iya, Tetapi roh ketika di dunia, Allah. ketika dia di dunia, dia manusia. Yang Tuhan itu adalah Bapa, betul? Ya benar. Oke. Jadi sejak kapan dia jadi Tuhan? Jadi Tuhan ini sejak kapan, maksudnya siapa yang jadi Tuhan? Yesus. Yesus. Sejak kapan dia jadi Tuhannya? Ketika dia di bumi sebagai manusia, dia tetap manusia. Tetapi kalau bicara soal ketuhanannya, dia sudah ada semenjak langit dan bumi diciptakan. Dia sudah Saya nggak ada. tanya itu, Dinda. Gini analogi ya, Dinda ya. Saya analogikan dulu ya, Dinda. Bentar ya. Nih, sama kalian ini harus pakai analogi biar jelas. Nih, Ya. ya. Ketika Yesus di dunia, dia kan manusia ini, betul? Ya. Nah, ketika dia manusia di dunia, yang jadi Tuhan siapa? Bapa. Betul? Di surga kan? Oke? Ya. Oke. Ini Yesus manusia, ini adalah Bapa, Tuhan yang di surga. Oke? Nah, ini kan kondisinya manusia Tuhan. Nah, Yesus ini kan dalam iman kalian kan Tuhan. Ketika ini dia manusia, ya, gak mungkin dia jadi Tuhan karena bilangan 23:19 manusia bukan Tuhan. Nah, jadi sejak kapan Yesus ini Tuhan? Sejak kapan?
Yesus Tuhan itu begini dari sini. Ini kan roh. Tahu roh. Roh itu bukan roh aku loh Din. roh Allah itu bersama-sama dengan Yesus. Ini kan dia manusia ini Dinda. Enggak, ini manusia. Dagingnya manusia. Iya, benar. iya dia kan manusia. Oke, jadi sejak kapan Yesus itu Tuhan? Karena ternyata manusia. Ya sudah Tuhan memang cuma dagingnya secara manusia. Loh, jadi ini Tuhan atau manusia? Ya itu manusia benar manusia. Oke, manusia. Oke. Tapi rohnya itu Nah, nah, ketika Yesus manusia, kan Bapa yang Tuhan di surga, oke? Kan manusia Tuhan. Maka muncul pertanyaan, jadi sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Enggak sejak kapan Yesus memang sudah rohnya udah Tuhan. Iya, Cuma saya daging. tanyakan sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sebenarnya saya sudah bilang sejak langit dan bumi diciptakan Yesus sudah Tuhan. Loh, tapi manusia tadi kau bilang. Tadi kau bilang manusia. Ya iya, hanya manusia itu berdaging. Ya. Iya, jadi sejak dia jadi Tuhan. Tapi rohnya itu kan bukan manusia. Saya tanya rohnya loh Dinda. Ketika dia ini manusia, Tuhannya kan ini adalah Bapa gitu loh. Ya kan? Berarti bukan dia manusia, bukan dia yang Tuhan. Sementara kalian kuat pada iman Yesus adalah Tuhan. Maka muncul pertanyaan, sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Sementara ini kondisi dia manusia. Jangan kalian bilang Tuhan kalian on off. Sejak kapan dia jadi Tuhan jadinya? Meninggal ini. Kalau roh itu ya memang roh Allah itu bersama-sama dengan Yesus. Dia nggak Dan nanya Yesus roh. Namboru aku Cara- nggak nanya roh. Yang ditanyakan, sejak kapan dia ini jadi Tuhan? Sejak kapan Yesus itu Tuhan? tidak ada sejak kapan dia menjadi Tuhan. Karena dia kan manusia ini. Kan kondisi dia manusia ini. Dan ketika itu Bapa Tuhan gitu loh. Dia ada dua sisi yang berbeda Apa? dengan manusia. Gimana? Dia dua sisi yang berbeda sedikit. Dagingnya manusia dan dia disertai dengan roh kudus Allah Bapa sendiri Loh, yang terus menyertai. oh berarti gini, ketika Yesus di dunia manusia, Bapa ini ada satu nama dia gini. Gini maksudnya berarti. Roh Allah itu menyertai dia. Oh, berarti Bapa itu di sini. Bersama-sama Bersama dia gini, bersama-sama dia gini. Gini waktu di dunia. Yesus ini manusia, dia bersama-sama dengan Bapa ini gitu. Dia satu. Oh, dia satu sama Bapa. Gini. Nah, nih. Ini Yesus manusia nih. Ini Bapa Tuhan nih. Satu kan masuk mereka menyatu mereka begini. Ya kan, begini kan? Ya. Oke, maka muncul pertanyaan, ketika Yesus disalib, metong, apakah Bapak juga metong? Tidak. Itu rohnya. Tapi mereka bersatu. Tadi bilang bersatu. Tadi manusia yang katakan bersatu. Apakah roh itu bisa disalib? Jangankan disalib, dilihat aja nggak bisa roh, tapi Anda bisa lihat roh. Nah itu dia. Oke, sekarang saya tanya, apa roh itu bisa dilihat? Nggak bisa. Nah, Anda tahu dari mana di dalam daging Yesus ada roh Tuhan? Dari keyakinan. Aduh, keyakinan teman-teman. Iman saja teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Ternyata modal imani saja. Imani saja teman-teman.
Aduh, aduh. Tahu dia bang, baru tahu dia.